Shalom saudaraku sekalian, selamat berjumpa kembali di Bible Study Online CK7. Bapak Ibu saudara Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitab Yesaya pasal 19 mengenai ucapan ilahi atau hukuman Tuhan terhadap Mesir. Bahwa Tuhan akan membuat Mesir sangat direndahkan dan tercelah di antara bangsa-bangsa. Dikatakan dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Nah, tetapi kemudian pengenalan dan takut akan Tuhan akan dibawa ke Mesir oleh orang-orang Yehuda yang melarikan diri ke sana. Berita ini memberi keseimbangan antara hukuman dan juga berkat atasnya. Apa yang bisa kita ambil dari pasal 17 ini adalah situasi apapun dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap berpegang kepada kebenaran, dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Nah, untuk seluruh pasal 19 ini kita akan pelajari bersama-sama. Sebelumnya mari saya ajak kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji sembah Tuhan kita. Inamaya sana. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu puji.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, pujian bagimu Yesus. Kami puji Engkau Tuhan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Segala kemuliaan, hormat, kejayaan, keagungan hanya bagimu saja ya Tuhan. Terima kasih untuk hadir-Mu di tengah-tengah kami, ketika kami belajar, ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami sanggup melakukan firman-Mu siang dan malam. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, beri kami hikmat pengertian baru setiap kali kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami dibaharui dari waktu ke waktu, semakin kami mengenal apa yang benar di dalam Kristus Tuhan kami, mengenal kebenaran, mengenal Kristus Tuhan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-19 dengan judul ucapan ilahi terhadap Mesir. Di buku Alkitab saya halaman 1085. Alkitab terjemahan baru 2. Ya,
halaman 1085. Kalau terjemahan baru pertama itu mungkin lebih bawa jumlahnya ya, sekitar 1060 atau lebih. Baik, saya akan bacakan bagian pertama dari pasal 19 ini, yaitu ayat pertama sampai ayatnya yang ke-17. Ayat pertama sampai ayat ke-17 saya akan pandu kita. Demikian firman Tuhan, ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya dan hati orang Mesir menjadi ciut. Aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir, supaya mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya dan setiap orang melawan temannya, kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Semangat orang Mesir akan hilang dan rancangannya akan kukacaukan. Mereka akan meminta petunjuk kepada berhala dan tukang jampi, kepada arwah dan roh peramal. Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam dan seorang raja yang bengis akan memerintah mereka. Demikian firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Air dari sungai Nil akan habis dan sungai itu akan menjadi kering kerontang atau tohor. Terusan-terusannya akan berbau busuk dan anak-anak sungai Mesir akan menjadi dangkal dan kering. Gelagah dan teberau akan menjadi layu. Rumput di tepi dan di muara sungai Nil dan seluruh tanah pesemaian pada sungai Nil akan menjadi kering dan lenyap ditiup angin. Para nelayan akan mengadu. Semua yang memancing di sungai Nil akan berkabung. Semua yang menjalah di sana akan merana. Orang-orang yang mengolah linen akan mendapat malu. Perempuan-perempuan perajut dan para penenun akan menjadi pucat. Penenun-penenun itu akan remuk hatinya. Segala pekerja upahan akan bersedih hati. Para pembesar Zoan, orang-orang bodoh belaka, para penasehat Firaun, yang paling bijaksana memberi nasihat yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Firaun, aku ini keturunan orang-orang bijaksana, keturunan raja-raja zaman purbakala? Di manakah orang-orang bijaksanamu? Biarlah mereka mengumumkan kepadamu serta memberitahukan apa yang diputuskan Tuhan semesta alam tentang Mesir. Para pembesar Zoan bertindak tolol, para pembesar Memphis sudah terpedaya, para pemuka suku-suku mereka telah memusingkan Mesir. Tuhan telah meramu roh kekacauan di antara mereka, yang memusingkan Mesir dalam segala usahanya, seperti orang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah. Tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil, yang dilakukan oleh kepala dan kaki tangannya, oleh pangkal dan rantingnya. Pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti perempuan. Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diacungkannya kepada mereka. Maka tanah Yehuda akan menjadi kegemparan bagi orang Mesir. Setiap kali orang menyebutnya di hadapan mereka, mereka akan gentar karena keputusan yang diambil Tuhan semesta alam melawan mereka. Ayat pertama sampai ayat yang ke-17 bicara mengenai hukuman bagi Mesir. Mesir adalah negara adidaya pada masa itu, negara yang sangat kuat. Dan tentu dia sudah menaklukkan negara-negara di sekitarnya juga, termasuk Filistin dan kota-kotanya ditaklukkan oleh Mesir. Nah, Mesir juga menjadi tempat perlindungan karena kemegahan, kekuatan pasukannya. Jadi Mesir menjadi tempat perlindung bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar Mesir. Lalu beberapa negara melakukan perjanjian damai bersama-sama. Mereka saling menyerahkan diri untuk berlindung di bawah Mesir. Ada hubungan bilateral, ada hubungan kerjasama. Lebih kepada bangsa Yehuda, Mesir itu tempat berlindung dan menjadi sumber pertolongan ketika mereka mengalami kesulitan. Ya, ketika keadaan Yehuda makin buruk, rajanya tidak takut Tuhan, itu Raja Ahaz, ayah dari Hizkia, itu raja jahat.
anaknya Hizkia raja yang baik. Tapi pada zaman Raja Ahaz ini, maka banyak orang Yehuda yang pindah atau mengungsi ke Mesir. Apalagi di masa zaman Hizkia, kerajaan sebelah utara direbut tahun 722. Israel utara ditaklukkan oleh Asyur, sehingga bangsa-bangsa di sekitarnya menjadi takut, menjadi gentar. Karena itu banyak dari suku Yehuda yang berlindung ke Mesir. Termasuk zamannya Raja Hizkia juga mengadakan persepakatan dengan Raja Mesir. Bapak Ibu saudara Tuhan, ketika ancaman makin nyata, situasi makin buruk yang datang dari Asyur, mereka cari pertolongan ke Mesir. Ini orang Yehuda. Bangsa-bangsa di sekitar juga melakukan hal yang sama oleh karena kepanikan tersebut. Nah, di dalam situasi seperti ini, bangsa-bangsa berusaha untuk mencari perlindungan, pertolongan, tetapi Tuhan mencela mereka. Kenapa? Mereka mencari pertolongan yang sia-sia. Ternyata Mesir itu pembohong. Mesir ini berpura-pura untuk melindungi, tetapi dia mau menguasai rupanya. Karenanya itu Nabi Yesaya mencela keputusan Raja Yehuda yang bersekutu dan bergantung kepada Mesir untuk keamanan. Alih-alih berlindung kepada Tuhan, mereka malah memutuskan diri untuk melakukan hubungan kerjasama dengan Mesir. Akibatnya Mesir itu juga menjadi sombong. Di balik ada motif yang tersembunyi di belakangnya, yaitu untuk menaklukkan bangsa-bangsa di sekitarnya juga, seperti yang dilakukannya kepada Filistin. Nah, ini adalah suatu kejahatan di mata Tuhan, Bapak Ibu Tuhan. Dan untuk mencegah hal ini terus terjadi, Tuhan harus mau permalukan Mesir. Tuhan harus bicara kepada Mesir dan mempermalukan mereka. Mesir yang menjadi andalan, Mesir yang menjadi kebanggaan, serta dewa-dewanya akan dipermalukan oleh Tuhan. Nah, tidak ada musuh yang muncul sebagai ancaman bagi Mesir karena cukup jauh jaraknya antara Asyur, dia harus naik ke atas ke Haran, ke wilayah Turki lalu turun kemari. Dia harus melewati daerah-daerah Tirus, lalu daerah pesisir ya, ke wilayah Israel utara dan kemudian selatan, tembus baru bisa di ujungnya Mesir. Karenanya itu Yehuda cukup ketakutan karena sebelah utara sudah ditawan ke Asyur. Nah, Tuhan datang dikatakan tadi di atas awan dengan cepat untuk menjatuhkan hukuman atas Mesir. Dan berhala-berhala yang menjadi sembahan orang Mesir. Berhala-berhala Mesir ya ada Isis, ya, Dewi Alam, dan ada Dewi Sihir, ya, Isis. Ada juga Osiris, itu adalah dewa dunia bawah, dewa alam maut. Ini merupakan lambang kematian dan kebangkitan. Juga siklus banjir yang memberi kesuburan bagi Mesir, itu Osiris. Juga ada nama dewa yang namanya Apis, yaitu lembu atau dewa kesuburan. Semua berhala itu akan gemetar di hadapan Tuhan dan tidak bisa menolong para penyembahnya. Tidak bisa menolong Fir'aun, tidak bisa menolong orang Mesir. Apalagi orang-orang yang akan datang bernaung di bawahnya. Dan Mesir akan menjadi malu dikatakan tadi. Hati mereka ciut, semangat mereka hilang. Kekacauan dan perselisihan di antara mereka terjadi. Karena itu dikatakan tadi akan perang satu dengan yang lain. Di antara Mesir akan tumbuh kisruhan, kekacauan. Orang Mesir akan melawan orang Mesir. Supaya mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya. Dan setiap orang melawan temannya. Kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Tuhan mengangkat Fir'aun yang bengis kemudiannya untuk menjadi raja atas Mesir. Para penasihat-penasihat, orang-orang bijaksana dari Mesir menjadi bodoh tadi dikatakannya. Menjadi dungu semua. Bahkan dikatakan tolol. Semua penasihat-penasihat yang gak ada guna. Tuhan buat malu Mesir. Tuhan bikin Mesir mabuk dalam kekacauan. Semua upaya-upaya mereka lakukan menjadi gagal.
Ya, seperti perempuan yang gemetar di hadapan Tuhan, seperti seorang yang layu loyo, seperti bulu yang terkulai di hadapan Tuhan. Saudaraku, Mesir adalah negara yang sangat kuat, negara adidaya pada masa tersebut. Tetapi Mesir tidak luput dari hukuman Tuhan. Bahkan dikatakan tadi, Sungai Nil pun sebagai sumber kehidupan bagi Mesir mendapat hukuman dari Tuhan. Itu Sungai Nil lebih dulu ya kena dihajar oleh Tuhan. Sumber kehidupan dari bangsa Mesir yaitu Sungai Nil. Orang Mesir sangat mendewakan Sungai Nil. Antara Mesir dan Sungai Nil tak bisa dipisahkan satu dengan lain karena betapa bergantungnya orang Mesir kepada Sungai Nil. Seorang ahli sejarah atau sejarawan Yunani kuno pada abad 5 dan 6 yaitu Herodotus mengatakan begini, bahwa Mesir itu adalah hadiah dari Sungai Nil. Itu kata Herodotus. Mesir adalah sungai dari Nil. Karena apa? Mesir ada. Mesir bisa subur karena adanya Sungai Nil. Artinya, jika tidak ada Sungai Nil, maka tidak ada Mesir. Itu adalah gambaran dari kebergantungan Mesir kepada Sungai Nil. Seolah-olah hanya Sungai Nil saja yang bisa berikan kehidupan kepada Mesir. Makanya mereka itu menyembah dewa-dewa dari Sungai Nil dan tumbuh kesombongan, tidak takut akan Tuhan. Bahkan mereka punya niat jahat kepada bangsa-bangsa yang berlindung kepadanya. Sebab itu di ayat yang kelima, ya, hukuman itu diberikan kepada Sungai Nil yang berdampak kemudian kepada para nelayan. Di ayat 7, 8, lalu ayat 9. Berdampak kepada para nelayan, berdampak kepada orang-orang penenun kain. Semua mereka terdampak akibat rusaknya Sungai Nil. Ya, yang diandalkan itu. Apa yang Mesir andalkan, apa yang Mesir banggakan, itulah yang Tuhan ambil, Tuhan rampas. Dibuat kering kerontang. Kalau dibuat kering kerontang sedemikian rupa, pertanyaannya, di mana dewa Osiris, dewa Mesir? Ya, di mana dewa itu? Ternyata dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Tidak bikin Mesir punya air baik. Semua anak-anak sungai menjadi tohor, menjadi dangkal, berbau busuk, banyak ikan-ikan mati, lumpur yang keluar berbau busuk. Apa yang kita andalkan, yang kita dewakan, itulah yang Tuhan ambil dari kehidupan kita. Supaya apa? Kita belajar untuk tidak mengandalkan hidup pada yang fana, pada apa yang ada di sekitar kita, pada segala sesuatu yang bersifat sementara. Tapi kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara Tuhan, mungkin pekerjaan kita adalah Sungai Nil kita. Atau karir kita, kekuatan kita, nama kita, kehormatan kita, koneksi keahlian, kesehatan kita, siapapun. Itu bisa menjadi andalan kita, kebanggaan kita. Dan kita menggantungkan seluruh hidup kita padanya. Anak kita yang berprestasi bisa menjadi andalan kita. Selalu kita banggakan. Kita lebih bangga ke anak, lebih bangga kepada suami, kepada istri. Dan kita mengandalkan mereka semua. Karir kita, kehebatan kita, kedudukan kita. Kita lupa mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak mau diduakan, Bapak Ibu Tuhan. Tuhan tidak mau kita bergantung kepada yang rapuh, kepada bulu yang terkulai itu, dan menjadikan itu semua sebagai ilah-ilah di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan seringkali menyentil kita dengan cara seperti yang dilakukannya kepada Mesir. Dibuat kering. Penghasilan kita jadikan kering. Kesehatan kita menjadi kering. Suasana keluarga kita menjadi kering. Keharmonisan menjadi kering. Hubungan anak dan dengan orang tua menjadi kering. Segala sesuatu yang kita andalkan dibikin kering. Supaya apa? Kita melepaskan itu dengan rela dan belajar bergantung kepada Tuhan saja. Bapak Ibu Tuhan, Tuhan itu membuat hidup kita menjadi kering. Dia bisa membuat hidup kita menjadi hampa. Tuhan bisa membuat hidup kita menjadi berbau busuk.
Tidak ada lagi kehidupan yang diberkati Tuhan. Tidak ada lagi sukacita dan tidak ada lagi kegirangan di dalamnya. Sampai akhirnya kita disadarkan untuk mengakui bahwa Tuhan sajalah sumber pertolongan kita. Bahwa Tuhan sajalah sumber pengharapan kita. Bahwa Tuhan sajalah kebanggaan dalam hidup kita. Kita bisa mengandalkan Dia dalam segala hal dan Dia patut diandalkan. Mari kita lanjutkan baca dari ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah setia kepada Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebut Ir-Heres. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena penindasan-penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan kurban sembelihan dan kurban sajian. Dan mereka akan bernasar kepada Tuhan serta membayar nasar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan mereka. Akan berbalik kepada Tuhan dan Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur. Sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur. Dan Mesir akan beribadah bersama Asyur. Pada waktu itu Israel sebagai yang ketiga di samping Mesir dan Asyur akan menjadi berkat di atas bumi. Yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku serta Israel milik pusakaku. Nah, pertobatan Mesir setelah hukuman yang dilakukan Tuhan, dijatuhkan Tuhan atas Mesir ini, terjadi karena kesadaran akan dosa. Ya, mereka bertobat, mereka berbalik kepada Tuhan, mereka menyadari bahwa yang mereka lakukan itu salah. Memang kalau kita berpikir, loh yang nawarin untuk berlindung tidak, bukan kami. Mereka sendiri yang mencari perlindungan. Ya, bukan salah kami dong sebagai bangsa Mesir. Tetapi Bapak Islam Tuhan, sebenarnya yang terjadi adalah keangkuhan di balik beberapa bangsa itu yang mau bergabung dengan Mesir menjadi suatu kekuatan baru, membentuk kekuatan baru, persekutuan baru. Nah, sayangnya Mesir punya niat lain bahwa mereka akan menaklukkan, akan mengalahkan, akan menindas kembali bangsa-bangsa tersebut. Seperti mereka telah mengalahkan Filistin dan kota-kotanya. Jadi Tuhan hukum mereka. Nah, puji Tuhan bangsa Mesir bertobat. Bangsa Mesir sadar. Walaupun nanti hukuman ini akan tetap terjadi 40 tahun setelah itu. Hukuman ini, nubuat ini jatuh atas Mesir dan mereka ditaklukkan. Nah, Tuhan akan menyatakan diri kepada Mesir. Dan Mesir akan mengenal Tuhan oleh karena kesaksian dari umat Yehuda. Memang di tengah kesalahan, kejahatan atau dosa yang diperbuat, ada pelajaran yang menarik. Bahwa Tuhan izinkan kondisi umat Allah yang terjepit, yang panik itu, yang lari ke Mesir, berlindung ke Mesir. Dan di sana puji Tuhan mereka tetap menyembah Tuhan. Mereka mendirikan mezbah penyembahan di sana. Sehingga ditemukan bahwa orang Mesir itu bisa berbahasa orang Yehuda. Nama Tuhan dipanggil di Mesir. Gitu. Ya. Ini ada satu kota yang namanya Ir-Heres. Itu kota On namanya. Ir-Heres itu On. Kalau On itu adalah pusat dari penyembahan dewa matahari. Yang disebut juga Heliopolis. Di sana mertua dari Yusuf itu sebagai imam pada zaman dulunya. Imam kepada dewa matahari.
Nah, di kota itu nama Tuhan diserukan, dipanggil. Di 5 kota Mesir. Itu luar biasa. Kalau sampai kesaksian pengenalan akan Allah masuk ke Mesir. Lalu bukan saja Mesir yang mengenal Tuhan, tetapi juga nanti Asyur yang akan menyerang Mesir juga bisa mengenal Allah, dikatakan situ. Sehingga hubungan damai akan tercipta antara Asyur, Mesir dan juga Israel. Melalui berita Injil Bapak Ibu saudara Tuhan, Allah memperdamaikan bangsa-bangsa di dunia. Hebat Tuhan kita. Melalui berita Injil, dunia didamaikan, dipersatukan. Ketika semua berkata, aku anak Tuhan, Yesus yang aku sembah, dunia bersatu. Dunia dipersatukan oleh karena kasih Kristus. Berita baik, Injil, di mana-mana kalau disiarkan, disampaikan, akan mempersatukan setiap ras, setiap warna kulit, setiap golongan dari manapun asalnya. Sama-sama menyembah Tuhan. Ya. Hebat, luar biasa. Tuhan itu luar biasa, rancangannya indah. Sehingga antara Asyur, Mesir, dan Israel terjadi persekutuan menjadi umat yang baru. Umat yang baru. Dan kita juga semua bangsa di dunia yang datang menyembah Tuhan atas nama Yesus Kristus Tuhan. Satu nama yang ajaib, satu nama yang luar biasa, kita disebut gereja. Kita disebut umat Allah, umat kesayangan Tuhan. Nah, pesan Tuhan dari pasal 19 ini adalah yang pertama, bahwa Allah kita, Allah yang luar biasa itu, memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang berdaulat atas semua bangsa. Dia tidak hanya berfirman kepada Mesir, dia tidak hanya berurusan dengan Asyur, dia tidak hanya berurusan dengan bangsa sebagai umat kepunyaannya atau Israel, tetapi dia juga berurusan dengan semua bangsa di sekitarnya, bahkan seisi dunia adalah ciptaannya. Karena itu dia punya hak prerogatif, dia punya hak untuk ikut campur di dalamnya dan menyampaikan pesannya. Nabinya hanya menjadi alat untuk menyampaikan pesan, supaya apa? Kasihnya, cintanya, tegurannya, nasihatnya, didikannya, hukumannya juga sampai ke semua bangsa tersebut. Ia adalah Allah Israel. Ia adalah Allah penguasa semesta dan tidak ada Allah lain yang setara dengan Dia. Semua berhala dikacaukan, dikalahkan oleh nama Yahweh, nama Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang kedua, pesan firman Tuhan di pasal 19 ini adalah disiplin dan penghukuman Allah bagi orang percaya berakibat pada kebaikan. Tidak ada disiplin atau hukuman dari Tuhan untuk menghancurkan orang percaya. Semua bentuk disiplin ataupun teguran hukuman yang diberikan Allah kepada umat yang mengasihi Dia atau umat yang dikasihinya selalu tujuannya untuk kebaikan. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, hukuman yang datang daripada Tuhan itu bisa mendatangkan kehancuran. Kita mempunyai kesempatan untuk tidak mengalami hukuman Allah jika kita mau menghormati Dia. Kita mau berlaku setia kepada Tuhan dan kita mau melakukan firman-Nya siang dan malam. Dimanapun kita berada, mari jadi berkat. Apapun situasi hidup kita saat ini, mari tetap kabarkan kabar baik. Kabar mempermuliakan Tuhan. Kabar sukacita, kabar yang menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menebus dosaku. Yesus sudah memberi keselamatan bagiku. Hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kami gereja-Mu umat yang Kau kasihi. Dalam seluruh perjalanan hidup kami, karya tangan-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami. Dan dimanapun kami berada, mampukan kami untuk menjadi berkat, menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar sukacita. Terima kasih ya Tuhan, supaya orang-orang di sekitar kami, bangsa-bangsa di sekitar kami, bertobat, percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Mereka berseru
mereka memanggil namamu, namamu diperdengarkan, namamu dikenal di semua tempat di mana kami tuju. Melalui kehidupan kami, melalui karakter kami, melalui kesaksian hidup kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati umat-Mu, berkati kami semua. Kami bersyukur dan kami berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.